Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Sumantri S, channel yang membahas seputaran ngoding dan pemrograman, juga termasuk perkembangan teknologi saat ini. Oke, gimana kabarnya? Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti biasa, di episode kali ini kita masih belajar Django Web Framework dengan topik manajemen URLs, project, dan aplikasi. So, mari kita mulai. Di sini saya langsung buka aja Visual Studio Code. Oke, sudah kebuka ya. Nah, jadi di video kita kali ini adalah lanjutan dari video yang minggu kemarin tentang pengenalan aplikasi. Bedanya, kali ini kita akan improve atau memperbaiki bagaimana memanajemen URLs di dalam aplikasinya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, ini sebenarnya tidak dianjurkan atau tidak disarankan oleh Django ya. Lantas apa yang disarankan oleh Django terhadap aplikasinya? Nah, coba kita lihat, dan ini seharusnya dipindahkan ke dalam URLs-nya dari aplikasi, yaitu adalah blok di sini. Oke, kita coba lihat di sini tidak ada file URLs, jadi kita buat file baru, namanya adalah urls.py. Oke, nah nanti di sini kita akan import views-nya ya dari aplikasi blok itu ke dalam URLs. Oke, tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, menjelaskan tentang ini semua ya, baiknya saya jelaskan penjelasan alur dari bagaimana itu semua terjadi ya. Oke, kita langsung aja. Jadi katakanlah saya punya project Django, di dalamnya itu terdiri dari link index ya. Jadi karakter garis miring di dalam Django itu dinamakan sebagai index ya. Kemudian link baru lagi namanya block. Nah, perlu diperhatikan bahwa di dalam URLs-nya project Django, jadi blok ini, aplikasi ini dimasukkan ke dalam satu paket Django yang namanya adalah include. Oke, nah ketika dia include ke dalam aplikasi dan ke dalam Django, maka akan terbentuklah, ya ini ibaratnya katakanlah sebagai aplikasi ya. Nah, dari aplikasi ini, dia punya link lagi, URLs, index lagi namanya. Index ini akan banyak, itu tergantung dengan kebutuhan aplikasi di dalam project Django kita. Oke, gitu kira-kira. Jadi ini sebenarnya bukannya kekurangan ya, tapi menurut saya ini adalah kelebihan daripada Django Web Framework karena kita bisa manajemen dengan baik file di dalam project Django kita. Oke. Nah, indeks yang ada di sini itu punya si Django project dan yang di bawahnya itu punya si aplikasi. Nah, tentu dalam aplikasi itu pasti punya banyak link lagi ya. Saya katakan sebagai others link. Oke. Jadi sampai sini teman-teman bisa paham konsepnya ya. Kita langsung aja mengarah ke sini. Oke, sekarang kita sudah punya file baru namanya URLs. Jadi kita langsung aja from Django URLs import path. Oops, ya seperti itu. Kemudian URL pattern kita buat. Ini kita kasih kosong aja ya. Views index. Kalau kita lihat di views, nah kita sudah punya function ya. Jadi kita tinggal import aja di sini. From import views. Oke, coba kita lihat URLs-nya my site dan URLs-nya blog. Oke, nah ini punya project ya, URLs-nya project. Jadi Sapo ya, gimana ini bisa saling connect, terhubung antara URLs-nya project dan aplikasi blog. Oke, jadi gini ya, ini saya hapus aja. Oke, jadi untuk menghubungkan project dan aplikasi itu kita menggunakan paket namanya include ya. Ini saya hapus aja biar teman-teman bisa lebih familiar dan buat link baru blok garis miring gunakan paket include di sini. Nah, apa yang dipakai di sini? Yang dipakai di sini adalah nama aplikasinya, kemudian nama URLs di dalam aplikasinya. Kita koma di sini. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini, apakah sudah langsung terhubung? Kalau sudah seperti ini berarti sudah terhubung ya. Ini bisa. Kita coba cek. Oh, sorry, kita belum jalankan servernya. Saya jalankan dulu python manage.py run server. Python manage.py run server. Oke, kita klik aja. Sip, ini jalan ya. Kalau kita ke home, ke blog, ke kontak, ya ini jalan semua ya. Nah, ini kalau teman-teman tidak percaya, bisa saya buktikan. Sini saya kasih komen dulu, dan saya save. Dan saya coba refresh home ya. Kalau saya ke blog itu akan error ya. Jadi berhasil ya. Jadi kalau saya hapus komennya dan saya kembali lagi
home, dan ke blog. Oke, ini berhasil ya. Sip, untuk teman-teman bisa paham saya jelaskan alurnya seperti apa. Oke, pertama, katakanlah user itu merequest. Yang request adalah halaman index. Dia ke where else. Dari semua link yang ada, inilah ketemu indeksnya si project. Kemudian, klien merequest blog. Tuh. Dari URLs project, ketemulah nama blog di sini. Blog itu ada di mana? Ya, jadi berdasarkan ini include ya, penggunaan paket include, URLs itu punyanya si blog yang ada di sini. Ketemulah index di sini, dan index ini itu punya function yang ada di views sini nih, menggunakan render, fungsi render, dan blog ini itu ada di template sini nih. Menarik ya? Oke, saya berharap teman-teman bisa paham ya. Minimal seperti ini aja dulu. Oke, paham ya? Jelas ya? Oke, jadi biar teman-teman lebih yakin lagi, saya coba buat satu link baru, cari di sini, kemudian views, cari. Kita ke file views, dan sini kita buat function baru, namanya adalah cari. Kita menggunakan from di Django, http import HTTP response. Kita tidak menggunakan render, tapi HTTP response. Ini adalah halaman pencarian. Saya pakai tag H1 biar lebih jelas. Oke. Jadi kalau saya ke home dan cari di sini, maka dia akan mengarah ke halaman pencarian. Jadi seperti itulah konsep URLs di dalam aplikasi. Paham ya? Oke. Jadi di dalam aplikasi itu bisa banyak sekali pembuatan link yang kita buat di sini, dan itu tergantung kebutuhan dari aplikasi tersebut. Oke, paham ya teman-teman? Saya berharap teman-teman bisa mengikuti ya dengan jelas, jangan sampai pusing gitu. Menarik, belajarnya itu sangat menarik. Oke, saya jelaskan lagi ya. Jadi URLs itu mengunjungi website kita, dan ketemulah ya berdasarkan urls.py di aplikasi sini, dicari indeksnya itu yang mana, ini linknya yang sesuai yang mana, yang ini. Indeksnya itu ada di mana, ada di views ini, punyanya si project. Lihat views, ketemulah nama functionnya adalah index. File indeksnya itu di mana disimpan, untuk HTML-nya berdasarkan settings itu ada di sini di templates ya, namanya adalah index. Oke, ketemulah ini. Klien nge-request blog. Nah, kembali lagi ke URLs-nya project. Dari semua link yang ada, yang diminta adalah blog di sini. Yang cocok yang mana? Yang cocok yang ini. Dan include ya, termasuk aplikasi blog.urls. Punyanya si aplikasi. Ada di mana? Adanya di sini. Apa yang dicari? Dicari adalah blog index. Ketemulah filenya, linknya si index. Ini berdasarkan views blog index itu ada di sini nih, ya kan? Nah, ketemulah untuk hasil untuk parameter mencetaknya ya, yang punyanya si blog adanya di template sini, namanya adalah blog. Ketemulah ini. Oke. Nah, beda ceritanya kalau dia request cari di sini. Nah, ketika request cari, dia lihat oh yang sesuai adalah ini, cari. Views, function cari adanya di file views ini untuk punya si blog. Ketemulah function yang namanya cari, maka ditampilkan ini adalah halaman pencarian seperti ini. Menarik ya teman-teman? Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya, jangan pusing dulu. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena itu menjadikan saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial, khususnya tutorial The Django Web Framework. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan bertemu kembali di video seru lainnya. Saya Sumantri S, izin pamit. Bye.